الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية الأخرى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 1 bulan penuh yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan emas buat kita, dan alhamdulillah kesempatan emas itu kita telah gunakan dengan baik. Kita manfaatkan sebulan penuh, bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 Miladiyah, dengan berbagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunjukkan jati diri kita sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillah. Dan itu pertanda kita telah bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang telah dan yang akan senantiasa Allah karuniakan kepada kita. Sebulan yang lalu telah kita buktikan rasa syukur itu. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di dalam kita melaksanakan syariat Islam, agama yang kita cintai ini, yang tidak akan pernah kita ingin mati kecuali mati di dalam agama Islam. Sebab jaminan kematian seseorang sebagai seorang muslim, matinya mati muslim, maka insya Allah jaminannya adalah surga di akhirat. Jamaah Idul Fitri kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah,
Alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di lapangan ini meramaikan kemenangan kita. Tak ubahnya kita kembali dari peperangan dan memenangkan secara mutlak peperangan itu. Dan peperangan yang paling besar yang kita sudah buktikan di bulan suci Ramadan adalah melawan hawa nafsu kita. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di mimbar Idul Fitri hari ini, di hari yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan beberapa hal yang kedepannya justru semakin penting karena di sana adalah penentunya. Bulan suci Ramadan yang lalu yang telah kita lewati, saya dan sama-sama kita memberikan istilah syahrul imtihan, bulan ujian, bulan latihan. Kita benar-benar tergodok, terbina, terbimbing, tergembleng dengan baik. Latihan-latihan yang telah kita lalui secara bertahap. Yang pertama adalah latihan mengekang, melawan, dan menundukkan hawa nafsu kita. Itu latihan yang pertama. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam bulan suci Ramadan bukan saja yang diharamkan oleh Allah, yang dihalalkan pun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi terlarang dan haram hukumnya dilakukan pada hari-hari Ramadan di siang hari. Begitu beratnya ujian kita melawan hawa nafsu kita. Sesuatu yang tadinya sudah dihalalkan, tetapi di siang harinya dikala kita menjalankan ibadah puasa, lalu kemudian Allah dan Rasulnya melarangnya, yang secara hukum tidak boleh dilanggar karena itu kita melakukan sesuatu yang haram. Alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa kita memenangkan peperangan dengan hawa nafsu itu. Sehingga dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berada dalam lingkaran orang-orang yang telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang telah lulus dalam ujian, mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian karenanya dia menundukkan hawa nafsunya dalam mengikuti syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, jaminannya menurut Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal yang paling tepat dan paling sempurna, penuh dengan kebahagiaan yang dicari selama hidup di dunia ini, yakni surga, jannatun na'im. Lalu kemudian apalagi keuntungannya, apalagi kemenangannya orang-orang yang menundukkan hawa nafsu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan bahwa dengan mengontrol hawa nafsu kita, maka kita terhindar dari kebencian Allah di akhirat. Kita terhindar dari kebencian Allah di akhirat. Luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Latihan yang kedua yang telah kita tunjukkan dan kita buktikan selama bulan suci Ramadan adalah dengan melakukan satu rutinitas yang sepertinya dan bahkan kemungkinan besarnya kebanyakan umat Islam
di luar bulan suci Ramadan tidak menjadikannya rutinitas setiap malamnya, bahkan setiap harinya. Ibadah-ibadah sunnah salat tarawih di luar bulan suci Ramadan tidak ada, tetapi kita istiqamah setiap malam di bulan Ramadan. Kita istiqamah menunaikan salat sunnah tarawih. Ada yang melakukannya di rumah bersama keluarga, mungkin ada yang melakukannya secara infiradi perorangan, ada pula yang secara umum. Faktanya kita lihat di lapangan bahwa di seluruh masjid, di seluruh penjuru dunia dipenuhi umat Islam hanya untuk menunjukkan kepada Allah betapa cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kita tegakkan syariat Islam, kita tegakkan ibadah-ibadah sampai pun ibadah sunnah seperti sholat tarawih kita bisa jadikan rutinitas setiap malam, setiap hari. Seperti juga qiyamul lail di 10 malam yang terakhir kita jadikan rutinitas. Kita tidak kosong dari ibadah salat malam, qiyamul lail. Dalam hadis sahih dikatakan, tidak ada ibadah yang paling baik sesudah sholat fardu kecuali qiyamul lail. Makanya satu hal yang paling pantas kita contoh dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qiyamul lail, sholat malam di malam hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping daripada itu, kita juga jadikan rutinitas dan menjadi semangat bagi kita tanpa terkecuali. Orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang belum mahir membaca Al-Quran memiliki semangat yang sama, ingin membaca Al-Quran setiap hari, ingin membaca Al-Quran setiap malam, bahkan ingin mencita-citakan akan menamatkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kamu ialah yang mengetahui Al-Qur'an, lalu kemudian pengetahuan Al-Qur'annya itu kemudian diajarkan kepada orang lain. Apa poin utama yang bisa kita gapai di sini? Poinnya adalah bahwa ketika kita gemar menjadi pembaca Al-Quran, menjadi Al-Qari, maka insya Allah poin terbesar yang kita dapat, keuntungan terbesar yang kita dapat adalah menjadi yang terbaik di antara umat Islam yang ada. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Iqra'ul Qur'an fa innahu, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Satu lagi keuntungannya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang kita sudah buktikan dalam bulan suci Ramadan, adalah bahwa pada hari kiamat Al-Quran ini datang mempersaksikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang mencintai menjadi pembaca-pembaca Al-Quran. Yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah latihan pertama, latihan kedua, kita mengangkat hawa nafsu dan mencintai Al-Quran dengan membacanya, mendalaminya, mengamalkan isi kandungannya, maka yang terakhir, latihan ketiga, ujian ketiga yang sudah kita lalui dan kita buktikan, insya Allah di akhirat kita dapatkan kemenangannya kita, keuntungannya kita, adalah tentang kepedulian kita terhadap sesama. Kita tidak bisa lagi meragukan, baik oleh mata kasat sendiri, oleh mata-mata kasat kita masing-masing. Kita tidak lagi meragukan bahwa apa yang dilakukan oleh kita semua pada bulan suci Ramadan, yang tentunya pasca bulan suci Ramadan ini akan kita transfer ke bulan-bulan, 11 bulan menunggu bulan Ramadan yang akan datang. Tetap kita galakkan itu. Di setiap waktu, dikala kita memiliki
sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita berupa harta, maka kita update setiap saatnya. Dikala itu dibutuhkan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Di sana ada zakat, antara lain zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat tentang diri pribadi setiap individu manusia, muslim muslimah, yang ketika itu Allah memerintahkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta-harta mereka, itu dalam rangka untuk mensucikan diri mereka. Dan setelah kalian menerima pembayaran zakat dari diri mereka, dari harta mereka, infak mereka, zakat profesi mereka, sedekah mereka, maka ada kewajiban kita, baik oleh pengurus zakat, amil zakat, panitia zakat, terutama kepada yang diberikan selaku mustahik, yang insya Allah mustajab doanya. Ada kewajiban kita mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Wasalli alaihim, dan ini adalah perintah Allah, doakan mereka supaya mereka bergembira, sehingga dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun mereka tetap istiqamah menunaikan kewajiban karena merasa memiliki kecukupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan motivasi kepada diri saya sendiri, kepada kita semua, tentang zakat ini. Kepedulian sosial kita, saya ingin menyatakan melalui mimbar ini, kalau ini benar-benar kita dengan sadar, semua individu muslim muslimah menunaikan zakat, infak dan sedekah, hakul yakin saya, hakul yakin kita, kemiskinan dimanapun di Indonesia ini akan terentaskan. Kuncinya adalah kesadaran setiap orang ketika dia memiliki kemampuan untuk berzakat. Itu kunci paling pertama, paling utama. Kunci kedua adalah faktor dari amil zakat itu. Kalau amil zakat amanah, menunaikan amanah yang diberikan oleh para muzakki, menyampaikan zakat-zakat itu, infak-infak itu, sedekah-sedekah itu kepada mustahik yang memang berhak mendapatkannya, maka insya Allah, sekali lagi, saya hakul yakin melalui mimbar yang mulia di Hari Raya Idul Fitri 1443 2022 Hijriah Miladiah ini, hakul yakin saya dan kita semua, kemiskinan di Indonesia pasti dapat diatasi, terentaskan. Seorang profesor, ini dari Sulsel, bukan dari Jakarta, bukan dari luar negeri, bukan. Profesor doktor kita di Sulawesi Selatan yang pernah menahkodai sebuah perguruan Universitas Muslim Indonesia. Suatu ketika, dan kami hadir menyaksikan, menyampaikan, memaparkan hasil penelitiannya di sebuah wilayah kabupaten di Luhut Utara ketika itu. Ketika dikalkulasi dari hasil penelitian itu, pendapatan zakat kalau dikelola, ini sumber-sumbernya kalau dikelola dengan baik, lebih besar daripada PAD Luhut Utara ketika itu. Pendapatan asli daerah luar biasa. Bayangkan kalau itu terjadi juga di daerah kita ini, insya Allah visi pemerintah kita, visi kita semua, salah satu hal yang paling mendasar tentang kemiskinan ini, insya Allah perlahan, sedikit demi sedikit, semakin ke depan semakin berkurang, dan insya Allah kita bebas dari kemiskinan seperti negara-negara termiskin lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Miladiah ini ada manfaatnya untuk pribadi kami, keluarga kami, dan tentunya kepada hadirin sekalian insya Allah. Sehingga dengan demikian saya akhiri khutbah ini dengan ucapan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala pengabdian kita di bulan suci Ramadan sampai detik ini Allah senantiasa memberikan penilaian berupa nilai ibadah di sisinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazila. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. هدانا الله وإياكم أجمعين بالله في سبيل الحق فاستبقوا الخيرات. تقبل الله منا ومنكم تكبر يا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat, ada panitia. Untuk itu kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, semalam sudah kita lakukan acara takbir keliling se-Kecamatan Nuha. Hari ini kami umumkan lomba takbir keliling 1 Syawal 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi se-Kecamatan Nuha. Peserta takbiran ada 7. 1. Masjid Al-Ihwan. 2. Kawas Kerukunan Muhammadiyah Asli Surwako. 3. Masjid Al-Fatah. 4. Masjid Al-Hijrah. 5. Jeep Lifting Community atau JLC. 6. Masjid Baitus Sada. 7. Masjid Istiqomah. Untuk kategori lomba mobil hias takbiran, saya sampaikan mulai dari belakang. Harapan 4 Masjid Al-Fatah dengan jumlah nilai 357,40. Harapan 3 Masjid Al-Hijrah
dengan nilai 386.20. Harapan 2 Masjid Baitus Sada dengan nilai 405.15. Harapan 1 Masjid Istiqomah dengan poin 409.25. Juara 3 Kawas Kerukunan Muhammadiyah Asli Surako dengan poin 419.10. Juara 2 Masjid Al-Ihwan dengan poin 446.35. Juara 1 JLC Jeep Lutin Community dengan nilai 457.75. Alhamdulillah. Untuk kategori peserta lomba takbir, juara 3 Masjid Istiqomah dengan nilai 409. Juara 2 Masjid Al-Ihwan dengan nilai 446. Juara 1 JLC Jeep Lutin Community dengan nilai 457. Untuk keluar sebagai juara umum adalah JLC Jeep Lutin Community, tertanda Dewan Juri Takbir Keliling Sekecamatan Nuap 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. 1. Haji Patipota Koordinator. 2. Haji Badura Saleh Sekretaris. 3. Haji Muhammad Abdul Anggota. 4. Sita Prihanto Anggota. 5. Hartika Gabar anggota. Demikian pengumuman ini, semoga apa yang kita sudah lakukan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.